kesurupan sampai ingin bunuh diri. Nah, ini kisah anak dari klien kami yang diselamatkan oleh Khodam Macan Putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salam sejahtera dan semoganya kebaikan yang selalu menyertai kita semua. Amin, amin ya Rabbal. Jumpa lagi dengan saya, Mbah Romdoni, masih membahas tentang Khodam Macan Putih. Nah, kali ini saya akan share kasus yang dialami oleh salah satu anak dari klien saya yang diselamatkan oleh Khodam Macan Putih dari mara bahaya. Nah, sebelum saya jelaskan dulu latar belakang dari klien saya ini. Sebut saja namanya adalah Pak Tijan. Ya, tentu nama ini nama samaran ya. Nah, ketika saya minta izin untuk meng-share video ini, alhamdulillah beliau ini mengizinkan. Ya, meskipun beliau itu tidak berpesan untuk disamarkan namanya gitu ya. Nah, tapi semua identitas yang akan saya sebutkan dalam video ini saya samarkan. Dan detail kejadian juga ada yang saya ubah dan saya lebihkan. Dan ada juga beberapa yang saya kurangi. Ya, karena hal ini itu menyangkut privasi Pak Tijan dan beberapa pihak lainnya. Nah, Pak Tijan ini sebelumnya datang dan mengenal saya. Beliau ini bisa dikatakan sebagai spiritualis. Ya, meskipun beliau ini menyangkalnya dan lebih suka disebut dengan dukun kampung saja. Dan beliau ini punya banyak benda bertuah atau benda spiritual ya. Nah, ini juga sebagai agaman dia. Dan di kampung beliau ini membantu orang-orang yang bermasalah secara spiritual. Nah, yang paling dibantu beliau ini adalah masalah anak yang biasanya itu ketempelan atau kesambet. Nah, kalau di sini atau di kampung Pak Tijan yang disebut dengan Sawanan gitu. Bahkan beliau ini lebih dikenal itu dengan dukun sawan atau dukun sembur. Oh ya, saya dan Pak Tijan ini masih satu kota. Untuk tempat saya itu ada di pusat kota, dan sedangkan Pak Tijan ini tempat rumahnya atau tempat tinggalnya ini di pelosok daerah Jepara di bagian utara. Ya, kurang lebih perjalanan ini hampir 2 jaman lah jika menggunakan mobil. Ya, selain jauh juga karena akses perjalanan ini yang sulit ke tempat beliau dan jalan yang rusak sehingga bisa memperlambat perjalanan ke tempat beliau. Nah, singkat cerita, beliau ini diarahkan oleh temannya untuk bertemu dengan saya. Ya, dulu niat awalnya ya sekedar konsultasi dan sharing sesama spiritual. Nah, kalau saya sendiri menganggap Pak Tijan ini lebih kepada teman. Nah, tapi beliau itu seperti tidak enak hati dan masih memposisikan dirinya itu sebagai klien saja sampai sekarang. Nah, itu kurang lebih tentang latar belakang saya dan Pak Tijan ini ketika bertemu. Nah, masuk ke inti video ini, singkat cerita, Pak Tijan ini memahar mustika Khodam Macan Putih dari saya untuk berbagai keperluan yang bisa menunjang dirinya ini sebagai dukun sawan itu tadi. Nah, ada kejadian yang menimpa Pak Tijan, lebih tepatnya itu kepada anak dari Pak Tijan ini, yang ada kaitannya dengan mustika Khodam Macan Putih yang beliau mahar. Nah, kejadian sekitar setahun yang lalu,
tapi baru diceritakan beberapa minggu yang lalu saat Pak Tijan ini berkunjung ke tempat saya dalam rangka halal bihalal kemarin ya, Syawal. Nah, Pak Tijan ini bercerita bahwa anaknya ini mengalami kejadian mistis yang cukup berbahaya. Dan kejadian ini diceritakan oleh anaknya. Nah, ini ketika semua itu sudah beres dan baik-baik saja. Nah, jadi tahunya Pak Tijan ini ya kejadiannya itu sudah selesai. Nah, untuk ceritanya kurang lebih seperti ini ya buat saudaraku semua. Anak dari Pak Tijan ini perempuan, sebut saja namanya itu adalah Putri. Ini masih kuliah di luar kota ya, tapi masih dekat-dekat di kota Jepara. Nah, ini tidak bisa saya sebutkan kotanya di mana ya. Nah, Mbak Putri ini ngekos ketika pulang ya mungkin 2 minggu sekali. Nah, singkat cerita Putri ini berkunjung ke kos-kosan temannya. Bentuk kos-kosan temannya ini seperti satu rumah besar ya, yang terdiri dari beberapa kamar. Jadi bukan kamar kos yang berdekatan atau yang tersusun secara berurutan, bukan seperti itu. Tapi berwujud rumah biasa, tapi dibuat kos-kosan atau dibuat kos. Sewaktu Putri ini main ke tempat kos temannya ini, temannya itu tidak ada di kos tersebut. Tapi Mbak Putri ini bisa masuk ke kos-kosan temannya ini. Karena sudah tahu ya, di mana biasanya temannya ini tuh menyembunyikan kunci kamarnya. Nah, ketika istirahat di kamar dari teman kosnya itu, tidak sampai setengah jam, Putri ini masih ingat ya. Tiba-tiba Putri ini tuh melihat penampakan sosok wanita muda seumuran dirinya. Dengan berbaju putih yang lusuh, matanya merah, dan lidah sedikit menjulur. Karena saking takutnya ya, dan kagetnya Putri ini, anak dari Pak Tijan ini, lalu pingsan. Dan bangun sudah berada di ruang tengah, dan ini dikerumuni beberapa orang, termasuk teman dari Putri ini, serta ibu kosnya. Dan ada semacam Pak Kiai, bahkan ada beberapa tetangga kosnya juga yang melihat kondisi Putri. Nah, kemudian Putri ini bangun dalam keadaan lemas dan kepalanya itu pusing. Nah, apa yang sebenarnya terjadi dan dialami oleh Putri ini nanti akan saya sambung lagi di video di bagian kedua. Oke. Nah, untuk video ini saya cukupkan dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Lalu jangan lupa Anda subscribe channel ini, karena masih banyak sekali video yang menarik yang saya minta. Saya Barong Doni pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.